Halo teman-teman, jumpa lagi bersamaku di channel MBN. Nggak kerasa ya, udah bulan November aja nih. Bulan ini ingetin aku tentang perjuangan bangsa Indonesia, khususnya area-area Surabaya, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada peristiwa Perang 10 November. Maka dari itu untuk mengenang seluruh perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan, serta memperkuat jiwa nasionalisme kita, aku ingin menceritakan kembali kisah sebuah film animasi yang berjudul Battle of Surabaya. Film ini mengisahkan seorang Musa yang merupakan remaja tukang semir sepatu yang menjadi kurir pesan bagi para pejuang area-area Surabaya. Menurut catatan sejarah, pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia melawan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suatu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia yang menjadi simbol nasional dan perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran ini memakan waktu selama kurang lebih 3 minggu guys. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini. Dan 200.000 rakyat sipil harus mengungsi dari Surabaya. Sementara korban dari pasukan sekutu berjumlah 600 sampai 2.000 tentara guys. Nah, Demusa ini memiliki peran penting untuk kelancaran komunikasi, koordinasi terenkripsi antar pejuang di Surabaya waktu itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Sok atau videonya disimak. Film ini dimulai dengan cerita dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang guys. Diikuti oleh penyerahan diri pasukan Jepang kepada kekuatan sekutu di atas kapal USS Missouri. Setelah Presiden Indonesia Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, seluruh masyarakat bersukacita guys, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun beberapa waktu kemudian, peristiwa yang tidak diharapkan menghampiri bangsa ini. Tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI yang ditunggangi Rica dari Belanda tiba di Indonesia bertujuan untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang, kemudian memulangkan tentara Jepang ke negerinya, serta mengembalikan kekuasaan kendali atas Indonesia ke tangan Belanda guys. Jadi Belanda pengen kembali menjajah Indonesia guys, walaupun kita sebenarnya udah merdeka waktu itu. Gila kan? Scene berlanjut pada peristiwa Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 guys. Sekarang namanya Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, Surabaya. Sekumpulan masyarakat Indonesia sedang berkumpul di depan Hotel Yamato. Mereka sedang mengawal perundingan pihak Indonesia yang saat itu diwakili oleh Residen Sudirman, didampingi Sidik dan Haryono menemui perwakilan Belanda yang bernama Blugman dan antek-anteknya di sana. Tujuannya adalah untuk berunding dan menurunkan bendera Belanda yang memicu amarah pemuda Surabaya. Blugman menolak menurunkan bendera Belanda yang terpasang di bagian atap Hotel Yamato. Mereka juga menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Blugman justru mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian. Saat itu Blugman tewas dicekik Sidik, lalu Sidik tewas di tangan tentara Belanda. Massa yang datang semakin banyak. Mereka mendukung Residen Sudirman untuk segera membuat inisiatif agar bendera itu segera diturunkan. Residen Sudirman bersama Haryono akhirnya keluar ruangan dan memberikan informasi kepada massa bahwa perundingan buntu tanpa hasil karena mereka menolak menurunkan bendera itu. Sebagian pemuda yang datang berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda itu. Mereka merobek bagian birunya dan menggereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Nah, kita mulai cerita Musanya nih guys. Di suatu hari yang cerah dan damai, seorang laki-laki baik hati Parubaya tiba di stasiun kereta. Hai Musa, selamat pagi. Banyak pelanggan hari ini ya. Tuan Yoshimura. Alhamdulillah Tuan. Beliau Kapten Yoshimura, seorang pejabat militer Jepang. Mana Musa anakmu? Musa tidak boleh takut. Musa tidak takut. Ibuku seorang Fujinkai. Ayahku gugur di pertempuran melawan Belanda. Tuan Yoshimura, aku anggap seperti ayahku. FYI, Fujinkai itu adalah organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada tahun 1943 guys. Setelah kekalahan Jepang atas sekutu, ternyata Pak Yoshimura akan segera mudik ke Jepang nih guys. Hal ini membuat Musa sedih karena akan kehilangan sosok ayah. Selama ini dia mendapatkan sosok ayah dari Pak Yoshimura ini. Hati-hati Musa, sampai ketemu. Terima kasih Tuan. Sampai ketemu. Habis itu Pak Yoshi ini ngasihin amplop ke Musa dan mengucapkan salam perpisahan. Di perjalanan, Pak Yoshi ini ketembak sama tentara Kenil yang sedang berkelahi dengan warga lokal. Dan akhirnya Pak Yoshi meninggal sebelum dia mudik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia dan ibunya sangat sedih sekali atas peristiwa itu. Scene beralih kepada pertemuan Musa dan Yumna yang sangat dramatis guys.
Yumna. Ayo ikut aku. Yumna sendiri adalah tokoh fiktif keturunan Tionghoa. Di sini dia diceritakan sebagai temannya Musa. Mereka sangat dekat sekali dan saling menceritakan tentang kisah hidupnya masing-masing. Selanjutnya, amplop yang berisi pesan dari Kapten Yoshimura akhirnya diterima oleh Residen Sudirman. Pesan itu berisi, kepada serumpun bambu yang salah satunya kuning, kumbang datang mengambil madu bunga sakura yang hampir mati. Serumpun bambu harus merapatkan barisannya sebelum fajar. Witcher datang. Para pejuang Indonesia yang tak pernah gentar dengan perjuangannya dan pengorbanannya berhasil melucuti dan merampas persenjataan pasukan Knil dan Jepang yang masih tersisa saat itu. Namun, senjata-senjata ini harus dirawat dan segera diamankan. Residen Sudirman menginstruksikan untuk segera mengirim pesan ke Pak Mustopo karena mereka tidak mungkin mengelola tank dan senjata-senjata rampasan itu. Segera kirim pesan saya ke Pak Mustopo. Namun semua jalanan dijaga ketat oleh tentara Knil dan tentara Jepang guys. Mustahil untuk mereka mengirimkan pesan melalui kurir. Mereka melakukan razia di setiap pos penjagaan terhadap seluruh warga yang lewat. Akhirnya Residen Sudirman menunjuk Musa sebagai kurir pengirim pesan itu. Saya percayakan pesan ini padamu, Musa. Saya kawal dia, Tuan. Dia Danu yang biasa melakukan tugas ini. Mereka hanya merazia pemuda dewasa. Dan kamu anak ingusan. Mereka akan biarkan kamu lewat. Aku awasi kamu dari jauh. Pada saat Musa sedang OTW ke tempat Pak Mustopo, dia ternyata kena razia guys. Pas lagi mau diperiksa, tiba-tiba Yumna datang dan memeluk Musa. Dan tas Musa pun akhirnya tetap diperiksa. Namun tentara itu tidak menemukan barang apapun yang berarti. Akhirnya mereka lolos. Setelah itu Musa nampak panik. Ternyata dia kehilangan amplopnya guys. Apa? Pesan untuk Pak Mustopo. Hilang. Musa, duduk dulu. Ini yang kamu cari. Yumna. Aduh. Bagaimana bisa pesan itu ada di kamu? Aku juga kuat. Ternyata amplop itu ada di tangan Yumna. Dan Yumna juga merupakan utusan Mas Danu. Dari situ flashbacklah Dek Yumna ini. Mengapa dia bisa kenal dengan Danu? Waktu penyerangan tentara Jepang pada keluarga Belanda waktu itu, Yumna diselamatkan oleh seorang tentara peta. Tentara itu bernama Danu. Kemudian Yumna dititipkan ke seorang nenek yang tinggal sendiri di suatu desa bernama Nenek Tira. Selanjutnya Danu juga mengejarkan beberapa hal kepada Yumna termasuk bela diri. Selanjutnya mereka membersihkan diri di sungai. Tanpa disengaja saat itu Musa melihat tato kipas hitam di punggung Yumna. Lambang yang sama yang dia lihat di kop surat di mejanya Residen Sudirman. Lanjut ke scene berikutnya. Pesan akhirnya diterima Pak Mustopo. Segera laksanakan. Bawa persenjataan yang ada. BKR telah bergerak dan berhasil mengelola serta mengamankan senjata-senjata rampasan perang. Pak Mustopo sedang menandatangani surat penyerahan senjata dari Jenderal Shikio Iwabe. Komisaris Polisi Mamat Kasim sudah menyebar anggotanya untuk menjaga tempat-tempat penting yang dikuasai pemuda dan rakyat, termasuk Hotel Yamato. Pergerakan pemuda-pemuda Surabaya sudah diwadahi dalam organisasi kepemudaan. Ada PRI, D. Sumarsono yang bertanggung jawab memimpin. Ada Perjuangan Perempuan Republik Indonesia, ada organisasi. Tetapi saya mendengar, Dek Tomo bersama pemuda lain telah mendirikan organisasi pemuda BBRI. Mereka juga mendirikan stasiun radio. Mereka menamainya Radio Pemberontakan. Rakyat kelaparan dan dihina oleh kolonialis akan menjalankan revolusi ini. Kita kaum ekstremis, kita yang memberontak dengan penuh semangat revolusi. Bersama dengan rakyat Indonesia yang pernah ditindas oleh penjajahan, lebih senang melihat Indonesia banjir darah dan tenggelam ke dasar samudra daripada dijajah sekali lagi. Tuhan akan melindungi kita. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Musa, sampaikan pesan ini ke beberapa komando BKR dan markas milisi. Setelah kembali bertemu dengan Residen Sudirman, selanjutnya Musa diberikan misi mengirimkan pesan ke beberapa komando BKR dan markas milisi untuk tugas nanti persiapan menghadapi kedatangan pasukan sekutu. Bagaimana? Kamu sanggup, Musa? Insya Allah, Tuan. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Demi Indonesia, Tuan. Kisah berlanjut menceritakan gambar yang dia lihat di punggung Yumna. Tato tersebut adalah lambang organisasi kipas hitam yang didirikan oleh Hitoshi Shimizu di bawah Departemen Propaganda Jepang Sendenbu.
Organisasi rahasia ini beranggotakan orang-orang Indo-Belanda, tujuannya untuk melawan sekutu dan Belanda. Namun saat Shimizu ditangkap Belanda, organisasi itu jadi luntang-lantung, kehilangan arah, dan kerap membuat kekacauan. Akhirnya Kipas Hitam malah bersekongkol dengan sekutu untuk menentang kedaulatan Republik Indonesia yang dicetuskan lewat proklamasi. Apa Yumna seorang pengkhianat bangsa? Gak lama kemudian, Shin menuju ke peristiwa kebakaran yang menewaskan ibu Musa. Kini Musa hidup sebatang kara. Di saat itu pula Yumna datang menyelamatkan Musa dari kebakaran rumahnya. Malam itu hujan cukup lebat, sementara tidak ada tempat untuk mereka pulang. Mereka beristirahat di sebuah gubuk, sementara Musa melanjutkan misinya mengirimkan pesan dari Residen Sudirman. Keesokan harinya mereka mendengarkan siaran radio Bung Tomo. Rakyat Surabaya semuanya, setelah Jepang, Belanda datang kembali ke tanah air kita. Yumna dan Musa bertekad akan berjuang mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya juga Yumna menceritakan alasan dia memiliki tato kipas hitam. Jadi De Yumna ini dulu sempat masuk ke markas tentara Jepang untuk mencari tahu tentang ibunya yang dijadikan Jugun Yanfu oleh Jepang. Namun dia tertangkap dan diinterogasi sampai akhirnya dia didoktrin untuk mengikuti tujuan Kipas Hitam. Yumna berhasil keluar dari keanggotaan Kipas Hitam setelah pimpinan Kipas Hitam yang bernama Shitoshi Shimizu ditangkap Belanda. Akhirnya tentara Inggris dan sekutu tiba di Tanjung Perak dengan persenjataan lengkap. Mereka mulai membuat ulah di Surabaya. Kemudian, Kapten John Wright dari Inggris tiba menemui Brigadir Malabi. Pak Malabi menginstruksikan kepada John untuk segera bertindak mengatasi kekacauan yang terjadi di kota ini. Kemudian dari pihak Indonesia, para pimpinan komando telah bersepakat untuk berkoordinasi menggunakan lagu keroncong sebagai kode pesan melalui radio Bung Tomo. Dan yang bertugas untuk menyampaikan pesan ini adalah Musa. Para pimpinan dan komandan-komandan tentara telah sepakat bahwa kode-kode terjemahan yang digunakan untuk berkoordinasi melalui siaran radio oleh Bung Tomo adalah dengan lagu-lagu keroncong yang menjadi kuncinya. Pesan ini harus sampai pada pimpinan TKR Selatan secepatnya. Saya berjanji untuk menjaga dan mengantarkannya. Sementara itu, Kapten John bertemu dengan anggota Kipas Hitam. Kemudian, dia meminta untuk segera membebaskan para sandera yang ditahan. Kemudian, Kapten John mendapatkan informasi bahwa ada kucing nakal yang harus segera diatasi. Kucing nakal yang dimaksud adalah Musa, karena Kapten John mengetahui bahwa Musa membawa pesan penting untuk menghadapi mereka. Tak lama kemudian Musa berhasil ditangkap tentara Inggris. Ternyata Danu dalangnya. Maafkan aku, Yumna. Wajah kurir itu dalam target. Dia merupakan anggota Kipas Hitam yang menyusup ke dalam barisan prajurit. Dia kecewa dengan orang-orang Indonesia yang mementingkan kepentingan sendiri. Perutnya sendiri. Saat Musa diinterogasi oleh Kapten John, pasukan penyelamat berhasil masuk. Kipas Hitam terdapat penjagaan yang berlapis. Tetapi ada celah di sini. Kita masuk dari sini. Saya akan mengatur peledak di sini. Cak Soleh dan kawan-kawan menyebar melalui lorong itu. Pasukan ini dipimpin oleh Yumna dan prajurit Solehuddin. Mereka berhasil menyelamatkan Musa, namun harus ditebus dengan kematian satu prajurit dan Yumna itu sendiri. Di belakangku. Musa! Bertahanlah. Syukurlah kamu selamat. Iya Yumna. Berkat kamu. Pertempuran ini mengubah sisi Danu. Danu menyelamatkan Musa dan setuju untuk membantunya menyampaikan pesan untuk menebus pengkhianatannya. Seharusnya aku mendengarkan Yumna. Siap. Sementara itu tentara terus membuat kekacauan di Surabaya.
Sampai akhirnya Brigadir Malabi dan Residen Sudirman bersepakat untuk mengupayakan perdamaian di Surabaya. Namun setelah kesepakatan terjadi, tentara Inggris dari India seperti tidak sengaja menembakkan senjata dan mengenai prajurit Indonesia, sehingga memicu konflik dan baku tembak yang menewaskan Brigadir Malabi. Kematian Brigadir Malabi selanjutnya memicu pertempuran skala besar. Pertempuran ini pecah antara pasukan sekutu dan Indonesia di Surabaya, yang kemudian menghancurkan sebagian besar kota. Selama pertempuran, Musa sempat menyelamatkan Kapten Wright dari ular. Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Sementara itu, seluruh elemen masyarakat ikut mengerahkan kekuatannya. Masyarakat dan para prajurit bahu-membahu melawan pasukan sekutu. Mereka memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, tidak pernah gentar, dan rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertempuran ini memakan waktu lama kurang lebih 3 minggu guys. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini. Dan 200.000 rakyat sipil harus mengungsi dari Surabaya. Sementara korban dari pasukan sekutu berjumlah 600 sampai 2.000 tentara guys. Saat mengirimkan pesan berkode dengan sespan sepeda motor, Musa dan Danu dikejar oleh Kapten Wright dan pasukan Inggris. Danu memberikan nyawanya untuk menunda para pengejar dengan menabrakkan kendaraannya ke sebuah jeep. Indonesia harus merdeka! Merdeka! Kapten Wright mengejar Musa, namun pada akhir pengejaran, Kapten Wright membiarkan Musa melarikan diri untuk menghormatinya. Sir? Well done, my friend. See you again, Musa. Oh ya guys, sekedar tambahan nih. Walau pejuang dipukul mundur, pertempuran Surabaya memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aksi melawan pasukan Inggris kemudian terjadi di mana-mana. Pertempuran besar pecah di Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 1945. Kemudian tanggal 12 sampai 15 Desember, Kolonel Sudirman memimpin pasukan mengalahkan tentara Inggris di Ambarawa. Begitu juga aksi Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Inggris sadar tak ada gunanya terus berada di Indonesia. Mereka tak mau terus diperalat Belanda yang membonceng di belakang mereka dengan maksud menguasai kembali Indonesia. Banyak tentara mereka, terutama pasukan Gurkha yang muak harus berperang di Surabaya. Tahun 1946, tentara Inggris terakhir meninggalkan Indonesia. Mereka sadar membiarkan pasukannya tinggal lebih lama ibarat bunuh diri. Nasionalisme Indonesia bukan omong kosong. Bertahun-tahun kemudian, Musa yang lebih tua bertemu putri Kapten Yoshimura bernama Kyoko. Tidak kusangka aku bertemu Kyoko. Katanya di surat-surat Tuan Yoshimura seringkali menceritakan tentang diriku. Kyoko bekerja di PBB yang ikut memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Baginya, Indonesia adalah negeri yang dicintai ayahnya. Tahun demi tahun berlalu, Musa menjadi seorang kakek. Saat menghadiri parade, dia melihat wajah teman-temannya yang jatuh dan membayangkan dunia yang hidup damai bersama. Nah, jadi gitu guys ceritanya. Kebayangkan bagaimana kerasnya perjuangan bangsa ini pada waktu itu? Sekarang tugas kita terus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia guys. Jangan sampai terpecah belah oleh apapun guys. Akhirnya terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa.